Alhamdulillah pada pernyataan atau pemahaman Ustadz Faizar ini banyak YouTuber aswaja yang tidak sependapat dengan Ustadz Faizar karena pendapat Ustadz Faizar itu keliru. Akhirnya Ustadz YouTuber aswaja itu menyampaikan sesuai. Nah, Imam Syafi'i mengatakan, man za'ama min ahlil adalati annahu yarul jinna abtalna syahadatahu illa an yakuna nabiyan. Barang siapa dari ahlul adalah, ahlul adalah kalau zaman sekarang bisa kita katakan santri, kiai, ustadz, ya. Pokoknya orang-orang soleh yang dia terpandang akan ilmu agamanya. Kalau mereka ya sampai ngaku-ngaku bisa melihat jin dalam wujud aslinya yang tak kasat mata, kami tolak persaksiannya. Dia dicap pendusta, nggak bisa diambil ilmunya lagi. Nah dan itu dia. Kecuali dia Mas Faizar ini ketika dia menisbatkan bahwasanya min ahlil adalah ini kan dia mengkategorikan salah satunya atau yang masuk di dalamnya adalah santri kemudian kiai. Jadi kalau ada santri atau kiai yang mengaku dirinya dapat melihat jin, maka syahadahnya itu tidak diterima dan tidak boleh mengambil sanad ilmu atau ilmu darinya. Ini yang keliru. Di dalam nasul ibarat tersebut tidak ada atau tidak mengatakan ketika seseorang itu diruddat syahadatuhu maka tidak boleh mengambil sanad ilmu atau ilmu dari orang tersebut. Itu tidak ada. Ini salah satu atau bukti ketidakjujuran Mas Faizar. Padahal Mas Faizar ini seharusnya dia harus jujur di dalam bidang ilmiah karena dia adalah panutan bagi jemaahnya. Tentu dia harus jujur di dalam bidang ilmiah, tidak boleh dia kizbun terhadap jemaahnya. Jadi di dalam nasul ibarat tersebut tidak ada mengatakan bahwasanya, apalagi dinisbatkan kepada Imam Syafi'i, itu tidak ada yang menyatakan bahwasanya ketika seseorang itu tidak diterima syahadahnya maka tidak boleh kita mengambil sanad ilmu atau ilmu dari orang tersebut. Itu tidak ada. Imam Syafi'i tidak mengatakan seperti itu. Kalau kesalahannya Ustadz Faizar, dan itu lebih parah sekali, karena ini berkonsekuensi kepada merombak tatanan hukum fikih. Ini bisa mengkacaukan resum-resum dalam fikih gitu. Seolah-olah nanti kalau ada orang mau menikah atau ada orang mau butuh saksi dalam transaksi muamalah, itu saksinya harus kiai, harus santri, atau harus orang yang biasa memberikan sanad. Padahal enggak ada dalam Islam itu syarat orang menjadi saksi harus ahli agama. Nah, begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat, semoga selalu mendapatkan curahan rahmat dan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah tidak asing lagi dan sudah menyebar di media sosial tentang masalah pernyataan Ustadz Faizar. Tentu Ustadz Faizar itu merupakan guru atau ustadz, mungkin saja ustadz dari saudara Marcel Radival. Suatu ketika Ustadz Faizar pernah memahami atau memberikan murad pengertian daripada qaul Imam Asy-Syafi'i. Ternyata pernyataan Ustadz Faizar itu menyimpang dari qaul Imam Syafi'i yang sebenarnya. Di situ memang letak kesulitan kita di dalam memahami kitab. Di situ memang sering terjadi bagi para santri termasuk kita yang sudah sering mengkaji pendapat-pendapat ulama tentang kesulitannya, bagaimana sulitnya membaca kitab, apalagi sampai memahaminya. Membaca kitab itu sulit, pemahamannya lebih sulit lagi. Dan intisari daripada kitab yang kita baca di situ adalah pemahamannya. Karena pemahaman itu yang akan dikonsumsi oleh masyarakat, yang akan dijadikan hujjah, yang dijadikan amaliyah oleh masyarakat. Dan kesalahan itu setelah kita banyak menonton
video di YouTube, ternyata kesalahan memahami qaul-qaul ulama di situ terbanyak dialami oleh ustadz-ustadz Salafi Wahabi. Ya, sebagaimana kita sudah sering sampaikan, yakni untuk bisa memahami kitab tentu tidak mudah. Harus paham dan mengerti ilmu alat. Setelah kita fasih membacanya, maka di situ kita dibutuhkan pemahaman. Tentu orang yang mampu memahami isi daripada kitab itu diantara orang-orang yang cerdas pemikirannya. Orang-orang yang cerdas pemikirannya di situ akan mampu memahami tentang qaul-qaul para ulama, termasuk qaul pendapat Imam Asy-Syafi'i. Dan saat ini terjadi pada Ustadz Faizar. Nah, di situ memberi pemahaman yang bebas, yang tidak pernah disampaikan atau ditulis oleh Imam Asy-Syafi'i. Memahami qaul atau pendapat Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, man za'ama min ahlil adalati, barang siapa yang menyangka, yang menduga dari adalah, yakni orang-orang yang adil, ahlil adalah, orang yang punya keadilan, artinya orang yang adil, annahu yarul jinnah, bahwa sesungguhnya dia melihat jin. Jadi ulama memahami hal itu, artinya jin wujud aslinya pada waktu pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pendapat Imam Syafi'i jika ada seseorang yang mengira dirinya melihat jin, abtalna syahadatahu, maka kata Imam Syafi'i, kami membatalkan persaksian dia. Jadi walaupun ahli adalah sekalipun, orang yang adil, terkenal di masyarakat, orang yang adil, ternyata dia menduga bahwa dirinya melihat aslinya jin, maka orang itu batal syahadahnya, persaksiannya. Dalam arti persaksian dari segi muamalah, bukan berarti keluar dari Islam. Maka sudah jelas pendapat Imam Syafi'i, barang siapa yang menduga melihat jin, wujud aslinya jin dari orang-orang yang adil, abtalna syahadatahu, maka saya atau kami membatalkan persaksian dia, illa ayyakuna nabiyan, kecuali dia adalah seorang nabi. Di dalam memahami makalah ini, ternyata Ustadz Faizar itu yang dimaksud dengan adalah, ahlul adalah adalah para ulama, para kiai, para santri. Dan jika para ulama melihat jin atau para santri melihat jin, maka batal syahadatnya. Artinya tidak boleh mengambil sanad keilmuan dari mereka. Itu kata Ustadz Faizar. Dan pendapat itu tidak pernah dikemukakan oleh Imam Asy-Syafi'i. Jadi ini pemahaman seperti ini jelas muncul dari pemahamannya Ustadz Faizar sendiri. Nah, kalau kami para santri yang jelas tidak mau memunculkan pendapat tanpa adanya dasar, tanpa adanya pendapat dari para ulama juga, kami tidak berani untuk menyampaikan hal itu. Ternyata Ustadz Faizar itu berani menyampaikan hal yang demikian. Di mana batasan-batasan adalah yang sebenarnya? Sebenarnya orang yang bersifat adil itu umum, siapapun akan memiliki adalah, akan memiliki keadilan jika memenuhi kriteria tentang masalah konsep keadilan. Maka dari itu, agar kita sama-sama tahu siapakah orang yang termasuk adalah, siapakah ahlul adalah yang sebenarnya, siapa orang yang adil yang sebenarnya, maka kita tidak mungkin mengungkapkan, menyampaikan bahwa orang itu adalah atau tidak tanpa berdasarkan penilaian atau penelitian dari ulama. Oleh karena itu, perlu saya sampaikan tentang masalah ahlul adalah. Kan permasalahannya yang sebenarnya di situ diantaranya adalah masalah ahlul adalah. Jadi akhirnya Ustadz Faizar itu karena kurang paham, artinya menurut saya tidak paham tentang adalah, yang sehingganya
berani dia menyampaikan walaupun hal itu yang tidak diinginkan oleh Imam Asy-Syafi'i karena tidak ada penjelasannya. Seandainya diinginkan oleh Imam Asy-Syafi'i apa yang disampaikan oleh Ustadz Faizar, maka tentu Syafi'i menjelaskan. Maka dari itu perlu saya bacakan tentang kriteria ahlul adalah. Saya mengambil dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Madhabil Imam Syafi'i. Wal maksudu bil adalati, adapun yang dimaksud dengan adalah, yakni orang-orang yang memiliki keadilan. Siapa yang dimaksud dengan orang yang adil, yang pantas dijadikan persaksian, persaksiannya tidak ditolak, pengakuan keadilannya dibenarkan, bisa diterima oleh masyarakat. Yang dimaksud dengan ahlul adalah ada murtikabil kabairi, tidak melakukan dosa-dosa besar. Dunubi, tidak melakukan dosa-dosa besar. Wa adamul israri ala shaghairi, tidak membiasakan, tidak menetapi melakukan dosa-dosa yang kecil. Yang ketiga, wa adamu fi'li ma yakhillu bil muru'ati, tidak melakukan sesuatu perbuatan yang merusak muru'ah. Nah, seperti apa? Kal bauli fit turuqati, seperti berkencing di pinggir-pinggir jalan. Jadi kalau bisa meninggalkan yang tiga itu, maka pantas dikatakan ahlul adalah. Misalnya, diketahui oleh masyarakat tidak melakukan dosa besar, tidak menetapi dosa-dosa yang kecil, tidak merusak muru'ah, maka disitulah namanya ahlul adalah. Yang demikian itu bisa terjadi kepada siapapun, baik itu kiai, baik itu ustaz, baik orang awam, orang biasa, masyarakat biasa, asalkan bisa meninggalkan yang demikian itu, bisa masuk adalah, bisa tergolong orang yang adil. Makanya ketika akad nikah, yang menjadi saksi persaksian itu tidak harus kiai, tidak harus ustadz, yang penting punya sifat adalah, walaupun bukan kiai, jadi bisa jadi saksi, tidak ditolak persaksiannya. Di situ kesalahan Ustadz Faizar. Maka dari itu cuma kami menghimbau kepada Ustadz Faizar, perlu hati-hati. Kalau Ustadz Faizar adalah panutan umat, banyak diikuti pendapatnya oleh jamaahnya, maka perlu hati-hati untuk menyampaikan fatwanya. Kalau bukan disampaikan oleh ulama, kalau tidak disampaikan oleh ulama, kalau ulama tidak berpendapat, maka jangan sampai mengatasnamakan ulama. Apalagi sampai mengatasnamakan seakan-akan Imam Syafi'i yang berpendapat seperti itu. Maka sudah jelas apa yang disampaikan oleh Ustadz Faizar itu muncul dari pemikirannya sendiri, bukan dari kaul ulama, apalagi kaul Imam Asy-Syafi'i. Jadi sudah jelas yang adil, yang adalah, yang bisa meninggalkan dosa, tidak menetapi dosa yang kecil terus menerus, tidak menetapi dosa yang kecil, meninggalkan dosa yang kecil, atau tidak merusak sifat muru'ah, maka di situ bisa dikatakan adalah, bisa dikatakan adalah. Mungkin ini sekedar ibarat dari saya, mungkin jadi pemikiran, renungan kepada kita semua, agar kita tidak sembrono di dalam menyampaikan fatwa kita, di dalam kita berdakwah. Hati-hati, karena fatwa yang keliru akan menyerumuskan umat. Alhamdulillah, pada pernyataan atau pemahaman Ustadz Faizar ini, banyak youtuber aswaja yang tidak sependapat dengan Ustadz Faizar, karena pendapat Ustadz Faizar itu keliru. Akhirnya Ustadz youtuber aswaja itu menyampaikan sesuai dengan fatwa ulama, tidak mengada-ngada, tidak berbuat-buat, artinya disampaikan apa adanya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.